Hari ini, Rabu 22 September 2021, kita hadir dan berkumpul untuk peningkatan kompetensi penyiar dalam rangka mempertahankan eksistensi radio di Sumatera Barat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat mengadakan pelatihan sumber daya manusia penyiar radio se-Sumatera Barat dengan tema menjadi penyiar kreatif di era digital. Kami berharap bagaimana lembaga penyiaran radio ke depan menjadi lebih baik, lebih bagus. Radio itu tidak kalah dari popularitas media sosial, tetapi bagaimana kemudian dimanfaatkan keberadaan media sosial untuk memperkuat posisi radio di tengah-tengah masyarakat. Dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan SDM penyiar radio menjadi penyiar kreatif di era digital, Rabu 22 September 2021, saya buka. Baik, Bapak dan Ibu, teman-teman broadcaster semua, narasumber kita sudah hadir di depan kita. Dr. Elva Ronaning Rum MSI. Di sesi pertama ini kita akan berikan kesempatan kepada Ibu Ona untuk memberikan pemaparan beliau. Silakan Ibu Ona. Terima kasih banyak Onelia ya. Penyiar radio itu selalu jiwanya bermuda meskipun usianya sudah tua gitu ya. Oke, ya setuju ya dengan itu. Radio itu banyak definisinya ya, udah Uni, ada yang dibilang dengan alat, ada yang dibilang dengan media, ada yang dibilang dengan penyiar gitu ya, ada juga yang dibilang dengan suara gitu ya, ada lagi yang dibilang dengan lagu-lagu. Semuanya kita benarkan secara praktis, tapi secara referensi gitu ya, secara kepakaran bahwa itu dia definisi radio. Radio itu adalah media massa gitu ya. Dia sebuah sarana yang benar-benar bisa gitu ya memperdengarkan, karena ciri khas utamanya adalah audio. Dia menjual suara. Makanya bisnis radio itu dibilang bisnis mendengarkan gitu ya, bisnis telinga gitu ya. Karena apa? Orang mendengarkan sesuatu gitu ya. Akhirnya apa? Penyiar itu adalah menjadi brand ya. Radio terkenal karena penyiarnya. Jadi apa? Branding dari radio itu terletak pada penyiarnya. Kalau suaranya jelek tuh nggak mau dengerin dia. Matiin aja. Tapi kalau suaranya ngebas nih ya, kayak ini mantan ya, bukan penyiar radio nih ya, nggak ukung ini ya, orang langsung hidupinnya, meskipun dia datang sekali gitu ya, tapi sama suaranya menjual, gitu, suaranya punya ciri khas menjadi sebuah branding, maka si komunikasi radio tadi berjalan. Ya, karena apa? Ada informasi-informasi yang juga akan disampaikan gitu ya. Itu yang akan mengena kepada kita sebagai audiens atau pendengarnya. Nah ini, setuju nggak dengan ini? Radio tidak akan mati katanya, tapi perlu penyesuaian dan beradaptasi. Artinya, radio itu juga akan bisa mati kalau dia tidak melakukan penyesuaian. Saya nggak tahu nih program-program siaran, karena ini banyak radio gitu ya, program siaran apa yang diunggulkan gitu nggak tahu, tapi yang jelas salah satu yang menyebabkan program siaran itu naik karena program request tadi, itu yang pertama. Yang kedua, materi siaran. Tadi saya bilang bahwa branding sebuah radio itu terletak pada si penyiarnya. Penyiarnya oke gitu ya, mampu gitu ya, menaklukkan dirinya, challenge yang menjadi seorang penyiar, maka dia adalah branding gitu dari si radionya. Makanya si penyiar itu elemen yang sangat penting dalam menyampaikan informasi ya. Siapapun dia gitu ya, setidaknya harus punya ini ya. Ada orang bilang jadi penyiar itu gampang tau nak, tinggal ngomong aja selesai. Oh no. Yang dimaksud dengan keterampilan announcing skill ini, kemampuan seorang penyiar gitu ya dalam ya menyampaikan pesan, informasi, berita gitu ya. Dia punya cara-cara tertentu dengan menekankan artikulasi ya, intonasi, percakapan yang jelas, bahasa yang bagus.
Dengan tujuan pesan yang akan disampaikannya tadi benar-benar mengena kepada pendengarnya. Ya. Ada istilah dari pakar komunikasi Wilbur Scrum ya. Who say what in which channel with what effect ya. Ada sesuatu yang disampaikan kepada siapa gitu ya, pendengarnya apa, bagaimana gitu ya. Itu terjadi loh di dalam kita sebagai penyiar radio. Yang kedua, ada istilahnya writing skill, tapi orang lebih kenalnya journalistic skill ya. Sebagai penyiar kita juga harus tahu kaidah jurnalistik. Meskipun ya program acara yang kita bawakan itu tidak berita jurnalistik, tapi setidaknya gitu dari 1-2 program sesekali pasti adalah membacakan berita gitu ya. Yang unsur 5W ditambah 1H-nya itu harus bisa kita sampaikan kepada telinga pendengar. Oke. Ya. Yang ketiga apa? Operating skill. Ada nggak yang sampai sekarang belum bisa memainkan mixer? Atau misalnya sedikit saya komputer nanti, aduh, tolong saya nggak ngerti ini gimana? Ada nggak? Jangan malu. Ada, iya kan? Setidaknya adanya keterampilan atau operating skill itu ya, kita sebagai penyiar tahu gitu bagaimana kita mengoperasikan si mixer, bagaimana kita mencari playlist dengan cepat gitu, meskipun sudah disiapkan ya playlist itu oleh musik director gitu ya. Sentuhan-sentuhan harmonisasi musical touch ini itu dari hati kita yang bisa memainkannya, menyelaraskannya ya. Setidaknya saya yakin ya, sudah ini teman-teman semua di sini modal menjadi seorang penyiar itu sudah ada ini, meskipun tidak 100% tapi insya Allah ada, berarti bisa menjadi penyiar ya. Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Mesti digital hari ini sudah di ujung mata. Tetaplah menjadi diri kita sebagai penyiar harapan semua orang. Terima kasih ya. Dan selanjutnya kita akan langsung dengarkan pemaparan dari Bapak Robert mengenai mewujudkan penyiaran radio yang berkualitas sesuai P3SPS. Kita persilahkan kepada Bapak Robert, time is yours. KPID melihat dari hasil pemantauan tenaga pemantau, kalau kita bandingkan dari tahun 2018 sampai ke tahun 2021, di tahun 2021 ini jauh sekali peningkatan potensi pelanggaran yang kita temukan. Potensi itu ada yang kita putuskan di dalam pleno, ini memang melanggar dari pedoman pelaku penyiaran dan standar program siaran. Berdasarkan sanksi administratif yang kita berikan, ini sangat jauh sekali peningkatannya. 14 kali lipat ya dibandingkan di tahun 2020. Jadi ini menjadi penting peningkatan SDM ini kita lakukan karena ingin kita menyelesaikan ya permasalahan ini dari hulu, sehingga memang nanti bisa diantisipasi potensi-potensi pelanggaran yang kita temukan yang dilakukan oleh lembaga penyiaran khususnya radio. Mengapa penyiar? Penyiar ini menjadi peran penting ya dalam menayangkan program-program di dalam radio itu sendiri. Ada berapa radio yang kita lihat memang tidak ada penyiarnya dan itu memang lebih besar potensinya. Tetapi tidak hanya radio yang tidak memiliki penyiar. Kalau radio yang tidak memiliki penyiar, programnya lebih banyak pada program hiburan, musik. Ya dari pagi dia hidup sampai dia nanti berakhir siaran itu musik semuanya. Dan ini berpotensi ditemukan pelanggaran. Tetapi dengan adanya penyiar, kita temukan juga banyak potensi pelanggaran. Nah, peningkatan SDM ini sebenarnya kan menjadi tanggung jawab kita, tapi juga menjadi tanggung jawab ya pimpinan dari lembaga penyiaran itu sendiri. Karena memang di dalam program dan rencana strategis PKPI mengenai kelembagaan itu disampaikan peningkatan kualitas SDM penyiaran itu menjadi tanggung jawab KPID juga, dan ini juga disebutkan di dalam undang penyiaran. Pemahaman lebih mendalam mengenai P3SPS, ya, sehingga kalau awak paham P3SPS, awak lebih sensitif ya, sensitif awak lebih tinggi. Kau dorong barang buaya, kau tidak kuliah, ya kan? Akan itu buku itu sekarang dibagi, tolong itu jangan hanya jadi cenderamata saja, tapi memang dibaca nanti pada saat di tempat masing-masing. Jadi pemahaman P3SPS ini memang harus didalami lagi. Atau melaporkan apabila menemukan tayangan yang melanggar.
Nah, ini pesan yang disampaikan kepada Bapak Ibu. Kalau misalnya ada dari kita mendengar program-program radio teman kita yang tidak bagus, mungkin kita bisa juga menyampaikan atau kita bisa sharing ya kan, untuk saling meningkatkan program masing-masing dari masing-masing radio. Yang kita berikan sanksi, malah ada sanksi teguran tertulis kedua. Selanjutnya nanti ya melangkah ke penghentian sementara. Kemudian ada siaran iklan. Ini jenis-jenis sanksi administratifnya. Terakhir, baru kemarin kami pleno, kami telah memutuskan ada sanksi administratif radio di luar Kota Padang yang diberikan sanksi. Itu berdasarkan apa? Pola pemantauannya yang sudah kita rubah. Dengan kita tidak hanya memantau di Kota Padang saja lagi, tapi sudah memantau seluruh lembaga penyiaran yang ada di Sumatera Barat. Mari kita secara bersama-sama mewujudkan siaran radio yang sehat dan berkualitas di Sumatera Barat. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu teman-teman broadcaster, pemateri kita yang ketiga, beliau adalah seorang broadcaster yang kemudian juga memutuskan untuk ikut serta mengawal dunia kepenyiaran. Selain itu beliau juga mengabdikan diri menjadi tenaga pengajar. Jadi ilmu broadcaster yang didapat diberikan atau di-share. Ya, silakan Pak Ardian atau Bang Uung, kita kasih kesempatan untuk memaparkan materi. Giliran saya teman-teman, saya berhadapan dengan teman-teman yang sangat-sangat kreatif di radio dan ujung tombak radio semuanya. Radio itu terkenal, top radio itu semua karena teman-teman, ya. Dan saya tidak pernah melupakan profesi itu. Bagaimana kita berusaha untuk menjadi figur ataupun menjadi orang yang diidolakan. Setidaknya ketika berada di belakang mikrofon, setidaknya ketika berada di dalam ruangan. Kita bersama-sama di sini untuk menjadi penyiar kreatif, untuk menjadi penyiar terbaik dan orang-orang terpopuler di daerah masing-masing. Saya ingin nanya, nanti Mbak Tika tolong catat, masing-masing keluarkan suara terbagus dan suara mikrofonisnya untuk menjawab fungsi radio bagi Anda sendiri penyiar, bagi teman-teman sendiri. Pertama Ibu, fungsi radio, kehebatan atau keunggulan radio. Satu kata aja. Informasi, promosi, musik, hiburan, seni, edukasi, silaturahmi, up to date, komunikasi. Keunggulan radio, menyenangkan, teman, tercepat, teranyar, terbaik, hobi, public speaking, dakwah, bisa berkenalan dengan artis, bisa akrab dengan artis, have fun katanya, kreativitas, di hati katanya, jembatan informasi dan komunikasi, Praktis dan fleksibel. fleksibel, influence, tempat healing. Menyebutkan keunggulan radio, kehebatan radio, kelebihan dari radio. Teman-teman di radio sendiri sudah merasa punya itu enggak? Tidak perlu dijawab, tapi ini motivasi buat teman-teman saja. Kalau saya memang sudah bisa memberikan informasi, berarti saya sudah memenuhi kebutuhan radio, kebutuhan pendengar saya terhadap media komunikasi radio. Kemudian saya bisa memberikan musik yang bagus, saya bisa memberikan hiburan yang bagus, saya bisa menjadi healing tadi misalnya, saya sudah bisa melayani pendengar, saya bisa melayani penelpon, kemudian saya bisa kreatif, have fun seperti apa, berarti radio tidak akan pernah ditinggalkan pendengar. Harus mengerti mana yang dunia fisik, dunia maya, ini bergabung nantinya, tapi di radio, semuanya itu kita padukan tugasnya di radio. Kalau di dunia maya, di dunia media sosial, itu semua maya. Kita sedang nyetrika, sedang masak, bisa dengar radio kan, kalau nonton YouTube gak bisa. Jadi berarti andalan kita pun masih akan tetap ada. Jadi jangan khawatir kalau radio tidak punya pendengar. Radio itu punya pendengar. Nah ini fenomena media sosial ini harus kita pelajari dulu sebelum kita mengetahui bagaimana acara-acara yang akan kita rancang. Ketika kita mencoba untuk memberikan sebuah program ke pendengar, pemasang iklan pun akhirnya bisa tertarik dan tidak selalu mengatakan, oh mending saya iklan di Twitter, mending iklan saya di Facebook, mending iklan saya di Instagram. Padahal sebenarnya kita punya andalan bahwa pendengar radio itu orangnya jelas, ada. Kalau bisa ini dikemas sedemikian rupa, itu berarti industri itu bisa kita bangun, industri itu bisa kita isi, dan kita akan mendapatkan keuntungan dari sana. Nah, radio ke digitalisasi.
Kita bedakan dulu, digitalisasi di sini yang perlu kita jelaskan adalah digitalisasi itu alatnya. Jadi jangan takut, oh mentah-mentah digital nanti nggak perlu penyiar. Enggak kok, masih perlu penyiar kok. Digitalisasi itu adalah alatnya. Nah kemudian yang digital yang kita bicarakan di sini, eranya memang sekarang era digital dan internet. Bagaimana kita mengisi era digital itu, membuat program sehingga radio itu, katanya radio akan mati di era digital? Tidak. Kenapa? Pola pemanfaatan radio dan fungsinya yang berubah. Fungsinya yang berubah, tapi isinya, kontennya tidak. Kenapa kontennya tidak berubah? Karena teman-teman sudah menjawab ini. Nah, orang-orang digital ini biasanya trennya seperti apa? Mendengarkan radio, mereka tidak pakai pesawat radio lagi. Berarti memang kita harus menyesuaikan itu. Siaranlah terbaik. Kenapa? Karena setiap kita siaran baik, pasti orang-orang akan mendengar dan orang-orang akan menyebut. Kita pun punya brand tersendiri, gitu. Nah, tapi sekarang tuntutan saya ke teman-teman di radio, pernah nggak membayangkan saya mau jadi brand di radio ini? Sebelum bicara konten atau program, pahami dulu komunikasi yang berubah. Komunikasi kita jangan bertele-tele lah penyiar radio itu. Diatur, bukan diatur hati-hati begitu enggak, tapi memang sudah dipelajari bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Jadi bisa nggak dia merubah pola komunikasinya sehingga dia mengetahui hak dan kewajiban pendengar. Saya ketemu dengan siapapun penyiar radio yang ada di Jakarta segala macam, saya tetap berdiskusi. Teman-teman radio yang ada sekarang di sini mau nggak seperti itu? Ketemu Mbak Lia penyiar terbaik radio 2020, mau nggak diskusi gimana mengeluarkan suara itu indah didengar, enak didengar, olahan vokal itu sehingga kita tidak sesangat sedang ngomong gitu loh. Bukan untuk saya tapi untuk sebuah profesi ini dan lembaga ini, radio ini, sehingga penerus-penerus saya setelah ini juga bangga dengan radio yang saya tempati ini karena programnya disukai, suara penyiarnya enak, segala macam gitu loh. Banyak sarana untuk belajar sekarang. Kalau malas untuk diskusi dengan orang secara langsung ya diskusi online lah, diskusi di YouTube lah, atau ngelihat di YouTube banyak kok video-video bagaimana olah vokal, bagaimana bicara yang enak, public speaking segala macam. Terima kasih, sampai jumpa lagi, semangat dan tetap produktif menjadi penyiar radio yang terbaik di kotanya masing-masing. Baik teman-teman, seperti yang disampaikan Bang Uung, jangan malas untuk mengupgrade diri, apalagi di era digital tantangan kita semakin besar, tapi di satu sisi kita juga punya banyak sekali kemudahan-kemudahan untuk membuat diri kita menjadi lebih baik. Terima kasih untuk teman-teman broadcaster yang sudah hadir di pelatihan hari ini. Semoga sekembalinya dari sini langsung bisa diaplikasikan di radio masing-masing dan bisa menghasilkan program yang berkualitas, penyiar yang juga berkualitas. Saya Lia Priyanka menutup sesi diskusi di pelatihan KPID hari ini. Atas kehadiran Bapak dan Ibu peserta pelatihan penyiar radio se-Sumatera Barat yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir hari ini. Saatnya saya, Artika Utami Putri, pamit beserta seluruh panitia yang bertugas hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.